Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansar Ibu Putra. NIM 2063201058. Sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang administrasi publik. Literatur yang membahas sejarah administrasi publik yaitu karya pertama Woodrow Wilson tahun 1886 yang berjudul The Study of Administration, merupakan tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Kemudian dilanjutkan oleh E.N. Gladden berjudul A History of Public Administration yang terbit tahun 1972 dalam Keban. Literatur tersebut membahas tentang praktik administrasi dan peranan pegawai tata usaha, manajer tingkat menengah pada zaman kuno, khususnya di Mesir dan dunia timur. Pada waktu itu, birokrasi sudah melakukan skandal korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit. Meskipun tentang sejarah administrasi publik sangat terbatas, namun hal ini bukan berarti bahwa administrasi publik pada zaman dulu kurang berperan atau tidak diterapkan. Akal sehat kita menunjukkan kepada kita bahwa fungsi administrasi publik sudah ada sejak dulu kala, dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana raja-raja mempertahankan kekuasaannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian Segian menjelaskan perkembangan administrasi ditinjau dari segi penahapan sejak lahirnya hingga sekarang. Telah melewati 4 tahap, yaitu yang pertama tahap survival tahun 1886 sampai 1930. Pada tahap survival dapat dikatakan sebagai masa lahirnya ilmu administrasi, karena pada masa itulah gerakan manajemen ilmiah dimulai Frederick Wilson Taylor dalam jangka waktu yang cukup panjang. Inilah para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Tahap kedua adalah tahap konsolidasi dan penyempurnaan tahun 1930 sampai dengan 1945. Disebut konsolidasi dalam penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus dari dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan, sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan ilmu administrasi negara niaga dimulai banyak diberikan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tahap ketiga, tahap human relation tahun 1945 sampai 1959. Tahap ini disebut tahap human relation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para informal, apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Yang terakhir, tahap behavioralisme tahun 1959 hingga sekarang. Dugaan Segian adalah setelah tahap behavioralisme ini berakhir dalam ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang diteliti serta gejala yang telah terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat modern sebagai hasil perkembangan teknologi yang amat pesat, yang sekarang pun sudah banyak dipergunakan oleh organisasi modern dalam berbagai aspek kegiatannya seperti komputer, pengolahan data, atau elektronik, dan lain-lain.